dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Keluaran pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi bulat, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Sesudah itu firman Tuhan, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita. Shalom. Shalom. Shalom ini artinya salam sejahtera. Jadi ketika kita bilang shalom, kita harus pastikan kita dalam keadaan sejahtera. Karena itu son bisa bilang shalom dengan muka biasa-biasa saja. Kita harus bilang shalom dengan muka yang berseri, karena itu bicara tentang salam sejahtera. Shalom. Masih ada juga yang memang dari semula telah ditentukan di muka begitu sudah. Bapak Mama Saudara yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari kisah Musa ketika Tuhan memanggil dia untuk bekerja sama dengan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sebagai manusia, Musa merasa bahwa dia tidak terlalu percaya diri. Bayangkan seorang gembala tiba-tiba dipilih Tuhan untuk menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Wajar kalau Musa tidak percaya diri. Musa merasa bahwa dia terlalu kecil untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel. Musa merasa bahwa dia tidak layak dipilih Tuhan untuk membebaskan Israel dari tanah Mesir dan membawa mereka dalam perjalanan ke Kanaan. Dan bagian firman Tuhan ini adalah sebuah percakapan antara Musa dengan Allah ketika ia akan menerima tanggung jawab pelayanan ini. Bapak Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya bagian firman Tuhan ini bicara tentang kepemilikan Musa. Ketika Allah memanggil Musa untuk sebuah misi yang besar, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Musa menjawab, "Siapakah aku ini? Aku tidak cakap bicara." Dan itu benar. Kalau kita disuruh jadi MC, sedangkan kita mulut nih kaku, pasti kita akan bilang bahwa aduh, jangan beta, orang lain bisa, karena memang beta bukan talenta di sini. Musa jujur bilang kepada Tuhan bahwa dia tidak mampu. Bagaimana mungkin dia menghadapi bangsa Israel? Bagaimana mungkin dia menghadap Raja Firaun? Dia sangat bingung, dia ragu-ragu, dia penuh alasan. Dia tahu benar Allah memanggil dia untuk tugas yang besar, dan dia merasa dia tidak mampu. Bapak-Bapak, mari kita lihat bagaimana cara Allah menangani ketidakmampuan.
Musa. Allah menangani Musa dengan menyadarkan Musa tentang kepemilikan. Apa yang ada di tanganmu itu? Di tangan Musa ini hanya ada sebuah tongkat. Bagi seorang gembala, tongkat ini hartanya. Sama seperti bagi Bapak Ibu guru, harta kita itu papan tulis dan spidol, atau dulu saya masih SMP 1 ini dan kapur. Itu harta Bapak Ibu guru. Harta Musa pada saat itu sebagai seorang gembala adalah tongkat. Itu yang dibawa oleh para gembala. Itu tanda panggilan hidupnya. Dan Allah berkata, lemparkan itu ke tanah. Musa melakukannya. Apa yang dikatakan Allah dibuat oleh Musa. Tongkat itu dilemparkan ke tanah. Dan apa yang terjadi? Sebuah mujizat terjadi. Tongkat itu jadi ini hal yang tidak bisa dilakukan oleh Musa. Ini sebuah pertunjukan kemahakuasaan. Yang jadi pertanyaan, Bap Mama, tongkat ini siapa punya? Musa pun. Ada yang tahu kok? Ibu Kepala Sekolah Kesehatan. Ini tongkat siapa punya? Mama bilang Musa pun. Musa. Betul kak? Dia yang punya ini tongkat. Dia yang pegang ini tongkat. Mungkin dia sudah memiliki tongkat ini bertahun-tahun. Tongkat ini miliknya. Tetapi bagaimana dengan ular? Bagaimana dengan tongkat yang berubah menjadi ular? Apakah itu masih milik Musa? Jawabannya, itu milik Allah. Musa tidak bisa mengubah tongkat jadi ular. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Dengan kata lain, Bapak Saudara, tongkat ini milik Musa, tetapi mujizat itu milik Allah. Allah yang menjadikan tongkat milik Musa yang sederhana itu menjadi mujizat yang besar. Lalu firman Tuhan datang lagi kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Musa kasih masuk dia pun tangan ke dalam baju. Ketika dia kasih keluar tangan, tangan ini jadi kusta. Dan Allah bilang, kasih masuk kembali. Begitu dia kasih masuk kembali, keluar lagi, pulih seperti semula. Pertanyaan yang sama, tangan itu sama punya. Tangan yang kusta itu siapa punya? Artinya bahwa semua yang Musa punya itu Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kecil di mata Musa, sesuatu yang biasa bagi Musa, Tuhan pakai menjadi mujizat untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa Mesir bahwa Israel punya Allah yang luar biasa. Israel punya Allah yang terus memberi mujizat dalam kehidupan. Pemam saudara yang diberkati Tuhan, Allah memberikan dua pelajaran tentang kepemilikan kepada Musa. Siapa yang memiliki tongkat itu dan siapa yang memiliki tangan itu. Di satu sisi tangan itu punya Musa, tetapi di sisi yang lain mujizat itu punya Allah. Pemam saudara yang diberkati Tuhan, hari ini sebagai keluarga besar SMP Negeri 1, kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan ini. Dan firman Tuhan menolong kita untuk belajar tentang kepemilikan. Anak
ini milik papa mama. Kalau di sekolah mereka milik bapak dan ibu. Tetapi Tuhan melakukan mujizat dalam hidup mereka. Tuhan pakai apa yang mereka punya untuk jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kita melihat anak-anak kita berhasil. Saya percaya bahwa ada anak yang sangat rajin. Dan ketika dia berhasil, orang tua bilang bahwa betul, dia ini belajar siang malam. Tapi ada juga anak yang dia pun belajar pakai musim. Kalau ada angin baik dia belajar, kalau ada angin kurang baik dia bisa belajar. Dan ada orang tua yang bilang bahwa ini mujizat. Ada di sini kok yang begitu, ada ya. Semua di sini belajar baik-baik. Ada kok. Kalau ada dah pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya firman Tuhan menolong kita semua untuk belajar mempercayakan apa yang kita punya sekecil apapun itu di tangan Tuhan. Karena di tangan Tuhan sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak kita anggap, Tuhan bisa rubah itu jadi hal yang ajaib. Mungkin kita bukan anak yang pandai, tetapi Tuhan bisa pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menikmati keberhasilan sampai dengan hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah pakai semua hal dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup kita sebagai orang tua, dalam hidup kita sebagai bapak ibu guru, untuk mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Keberhasilan anak-anak kita bukan hanya keberhasilan mereka sendiri, tetapi itu keberhasilan para guru, itu keberhasilan orang tua. Karena itu kita mensyukurinya. Dan di dalam bingkai itu kita percaya apa yang Tuhan lakukan bagi Musa, Tuhan juga sedang kerjakan dalam kehidupan anak-anak kita. Akhir-akhir ini banyak orang tua yang stres dengan pendidikan anak-anak. COVID membuat anak-anak punya pola hidup yang baru. Tiba-tiba mereka harus masuk sekolah onsite kembali. Itu jadi perburuan. Tetapi kalau sampai hari ini kita sedang berdiri dan mengucap syukur kepada Tuhan, kita percaya bahwa itu pekerjaan Allah. Keberhasilan yang sedang dinikmati anak-anak itu anugerah dari Allah. Dengan keadaan apapun yang kita punya, dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita tahu Allah sudah menggunakan segala hal termasuk keterbatasan kita untuk menjadikan mujizat, sehingga kita terus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Masa depan anak-anak kita tidak berhenti di sini. Lulus SMP bukan akhir dari semuanya. Ada jenjang lagi yang akan mereka naiki. Ada tingkatan baru lagi akan yang terjadi dalam hidup mereka. Dan firman Tuhan menolong anak-anak, menolong kita semua sebagai orang tua dan juga para pendidik, untuk kita terus mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, sehingga apapun yang ada di tangan kita, Tuhan pakai, jadikan itu mujizat. Tuhan memberkati firman ini bagi kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup para guru.